Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda melalui renungan sampan. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan dalam keluarga dan juga segala rencana hidup. Janji yang lebih mulia. Saudara-saudariku terkasih, membuat sebuah sumpah atau janji untuk berjalan dengan seseorang atau untuk menjalani sesuatu, jika tidak dari hati, jika tidak dari akal budi, maka cepat atau lambat janji itu akan disangkal atau dikhianati. Sabda Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk melihat kebenaran hal tersebut. Kita sering membuat janji, membuat sumpah untuk menjalani sesuatu dan untuk tidak menjalani sesuatu. Perlu diingat, janji itu akan tahan banting dan tahan uji jika dari dalam dan juga jika atas pertimbangan rasio yang mumpuni. Dalam bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani, disebut bahwa Yesus adalah pengantara perjanjian yang lebih mulia. Jika dulu Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, nenek moyang dan leluhur mereka, namun toh pada akhirnya mereka mengingkari perjanjian itu karena ketidaksetiaan. Kini Allah berjanji bahwa Ia akan mengikat perjanjian baru di dalam nama Yesus, di mana ikatan ini akan jauh lebih kuat dan lebih mulia karena Allah sendiri akan menempatkan hukum Tuhan di dalam hati manusia Israel dan juga di dalam akal budi mereka, sehingga tidak akan terjadi bahwa orang tidak mengenal Allah, orang tidak mengenal Tuhan. Karena semua orang, baik kecil maupun orang besar, akan mengenal Tuhan dari akal budinya sendiri dan dari hati nuraninya sendiri. Menurut surat kepada orang Ibrani, perjanjian seperti inilah yang lebih kuat dan lebih mulia, karena dari hati dan dari akal budi. Saudara-saudariku terkasih, semua orang mampu mengenal Allah, dan ciri-cirinya adalah ketika dia mau mengingkari sesuatu, dalam hal ini melanggar kebenaran, hati nuraninya sendiri akan sadar ini tidak baik, ini tidak benar. Saya punya pengalaman hidup sendiri. Ketika saya terbawa semakin jauh mendengarkan cerita buruk tentang orang lain dan juga mendengar berita-berita yang tidak benar, setelah sekian lama berjalan, saya sendiri merasa bahwa mungkin tidak benar. Saya bisa membenci orang lain, saya bisa mengkhianati orang lain, tetapi kebenarannya apakah ada atau tidak? Saudara-saudariku terkasih, berjanji untuk setia pada Allah, berjanji untuk hidup dengan iman kita yang benar, harus timbul dari hati nurani kita, bukan atas desakan massa, tekanan keluarga, atau juga karena hanya untuk menyenangkan orang lain.
Tidak seperti itu. Yesus hari ini dalam Injil memanggil ke-12 muridnya. Murid-murid yang dipanggil itu membawa misi, mewartakan kabar gembira atau Injil, dan juga mengusir setan-setan. Para murid akan menjalani misi ini mencapai tujuannya apabila mereka menjalani hidup itu dari hati mereka. Menjalani semua itu dari akal budi mereka. Jika tidak, maka akan terjadi seperti Yudas. Pada akhirnya dia mengkhianati Yesus sendiri dalam perjalanannya. Bahkan dia menjual Tuhannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, janji yang lebih mulia adalah janji yang lahir dari hati nurani kita dan akal budi yang baik. Marilah kita berusaha untuk menjalani hidup iman kita, menjalani hidup keluarga kita, menjalani panggilan hidup serta pekerjaan kita dari hati nurani dan dari akal budi yang baik. Minimal 70% di samping kelemahan-kelemahan kita. Karena hanya dengan hati nurani yang baik dan juga dengan pertimbangan akal budi yang benar, kita akan mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Allah dan yang kita janjikan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua.